warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Devi Fitriani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang resource based theory. Apa sih resource based theory? Resource based theory ini pertama kali dikemukakan oleh Penrose pada tahun 1959. Dia berkata bahwa sumber daya itu tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non-fisik. Dalam artian, jasa yang dihasilkan oleh sumber daya ini menjadi fungsi dari sumber daya tersebut. Sumber daya yang sama apabila digunakan dengan cara yang berbeda atau tujuan yang berbeda atau digabungkan dengan sumber daya yang lain akan menghasilkan atau akan menyediakan layanan yang berbeda. Perbedaan ini yang menjadi sumber dari keunikan dari masing-masing perusahaan. Menurut Bontis et al. Pada tahun 2000, resource based theory ini teori yang membahas tentang sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya perusahaan dengan baik. Sedangkan menurut Ria Hibelkoi pada tahun 2003, resource based theory merupakan teori yang membahas tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan serta mengelola sumber daya perusahaan ini dengan baik sehingga dapat menimbulkan keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitor. Cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif ini adalah perusahaan harus memanfaatkan, menggabungkan, mengakuisisi, serta menggunakan aset kapital atau vital aset untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari perusahaan. Aset vital dari perusahaan itu ada 3. 1. Human capital, 2. Physical capital, 3. Structural capital atau struktur modal. Dengan memanfaatkan 3 ini akan menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Teori ini berasumsi bahwa apabila perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dengan baik akan menambah value added pada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya ini dengan baik sesuai dengan kemampuan perusahaan. Terus apabila nilai perusahaan bertambah, ini akan menghasilkan manfaat yang besar untuk perusahaan. Salah satunya adalah kepercayaan stakeholder yang bertambah, para investor yang akan tetap berinvestasi kepada perusahaan kita dan saham kita yang dapat menarik perhatian para stakeholder. Kali ini saya akan membahas salah satu variabel yang berkaitan dengan resource based theory, yaitu variabel competitive percentage atau variabel yang membahas bagaimana caranya agar dapat bersaing dengan kompetitor. Kaitannya dengan resource based theory ini adalah bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya perusahaan dengan sebaik mungkin agar mendapatkan keunggulan kompetitif serta menambah nilai perusahaan. Dari keunggulan yang didapat akan menghasilkan senjata untuk perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Jadi, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya yang baik akan mendapat banyak manfaat ketika dia memanfaatkan sumber daya perusahaannya dengan baik. Terus
Dari beberapa pengertian mengenai resource based theory dapat diketahui intinya adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan dari perusahaan lain karena keunggulan dari perusahaan lain itu berbeda-beda dan langka sukar ditiru. Itu. Sekian pembahasan tentang resource based theory dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.